2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah bersama-sama dengan EPT saudaraku. Kita akan masuk berdoa bersama-sama, berjaga-jaga. Biarlah lewat menara doa ini banyak hal yang kita akan terima dari Tuhan. Saya percaya saudara, inilah hari di mana lawatan Tuhan yang makin besar sedang terjadi. Mari kita akan siapkan hati kita saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan boleh perkenankan setiap kami Tuhan hadir ya Tuhan di menara doa ini. Satu yang kami minta Tuhan, berikan hati yang bisa berdoa, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Hati yang bisa mengasihi-Mu ya Tuhan. Hati yang bisa mudah masuk hadirat-Mu. Hati yang bisa peka ya Tuhan. Doa apa yang harus kami naikkan, nyanyian pujian apa yang harus kami bawakan. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, beri kami kepekaan ya Tuhan. Kau berbicara secara khusus, secara pribadi, buat siap kami ya Tuhan, menjadi satu firman rema ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lewat menara doa ini ya Tuhan, kami bisa ya Tuhan memuridkan banyak orang dan bisa belajar menjadi seorang murid ya Tuhan. Ya terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan
menikmati kehadirannya. Sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan yang kami butuhkan, penyertaan-Mu yang kami butuhkan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di menara doa ini ya Tuhan, satu yang kami minta ya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Oh ya la makasih la, penuhi siap kami, penuhi siap kami ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mari sembah Dia, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, lawatan-Mu menjamah siap hati kami. Oh ya la bakashini bila oh ya la bakashini bila bala bala bala.
Penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Penuhi siap kami ya Tuhan dengan hadirat. Penuhi siap kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu. Oh ya la makasih la bala. Penuhi siap kami dengan kuasa-Mu. Oh ya la makasih. Penuhi ya Tuhan, hidupi siap firman yang sudah kami dengar ya Roh Kudus. Oh ya la makasih bila bala. Bawa siap hati kami makin dekat dengan Tuhan. Oh ya la makasih la bawa kami makin dekat. Bawa kami makin mengasihi ya. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la bala. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala. Oh la bala. Oh ya la makasih la bala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Oh, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap memberkati Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih lagi, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tanganmu Samaria, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi Samaria, haleluya. Kiranya Tuhan Yesus Engkau turunkan berkat-Mu Yesus. Siap hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, umat-Mu Yesus. Biarlah ya Tuhan berkat yang Kau beri buat Yabes turun buat siap kami. Oh laba-laba-laba. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Yesus. Curahkan roh doa buat siap anak-anak-Mu. Urapi kami dengan doa-doa dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih, lama. Turunkan ya Tuhan, kami minta. Oh ya lama Kau memberkati kami berlimpah-limpah. Kau perluas daerah siap kami. Perluas. Beri kami urapan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pakai siap kami ya Tuhan. Kami rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Kami melihat semua bangsa menjadi murid Yesus. Rumah-rumah ada pujian penyembahan buat Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu ya atas kota kami, atas bangsa kami Yesus. Bangsa-bangsa, ampuni Tuhan Yesus. Selamatkan Tuhan. Lindungi ya Tuhan bangsa kami, kota kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Mari buka suaranya, naikkan pujian ini. Saudara lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari Samaria, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Yesus. Yesus. Saya percaya saudara ada satu gelombang penuaian jiwa, gelombang pertobatan. Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, aku melihat ya Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka terus berseru mencerit ya Tuhan. Lawat India ya Tuhan, India ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, lawat India, selamatkan India. Ampuni ya Tuhan India. Jamah dan selamatkan, lawat Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan hujan pertobatan-Mu ya Tuhan. Selamatkan, mereka percaya Yesus Tuhan atas India. Saya berdoa untuk berhasil ya Tuhan, berhasil.
Jamah berhasil ya Tuhan. Lawat berhasil ya Tuhan. Saya berdoa untuk Amerika Yesus. Lawat Amerika, Kanada ya Tuhan. Meksiko ya Tuhan. Ini waktumu ya Tuhan untuk melawat mereka. Saya berdoa untuk Eropa ya Tuhan. Belanda khususnya ya Tuhan. Ya Tuhan, Belanda ya Tuhan. Jamah, urapi Belanda. Selamatkan Belanda Tuhan. Satu revival yang besar untuk Belanda ya Tuhan. Jerman ya Tuhan, Inggris, Tuhan, Prancis, lawat ya Tuhan. Australia, kami minta Bapa belas kasihan-Mu buat kota kami Tuhan. Buat bangsa kami Indonesia. Biarlah ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan kota kami. Selamatkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Masa-masa sekarang ini Tuhan, kami minta pandemi segera berlalu. Tuhan, kami berdoa secara khusus sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit ya Tuhan. Ada di ruang isolasi, ICU, di rumah sakit ya Tuhan, di rumah-rumah. Kami minta ya Bapa belas kasihan-Mu turun. Sembuhkan mereka semua Yesus. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Kami semua mengasihi mereka. Kami ingin rindu melihat mereka sehat kembali, pulih kembali. Khusus untuk siapa hamba-hamba Tuhan yang sedang terbaring sakit karena COVID-19 ini. Aku minta Tuhan kesembuhan buat mereka semua. Anak-anak-Mu ya Tuhan sedang COVID. Sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, tumor, ginjal yang rusak, sembuh dalam nama Yesus. Jantung, aku berdoa ya Tuhan, mereka yang sedang mengalami sakit tulang, saraf kejepit otot ya Tuhan, pengeroposan, aku berdoa ya Tuhan, sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Apapun sakit penyakit anak-anak-Mu ini Tuhan, hari ini aku berdoa, turunkan ya Tuhan kuasa-Mu untuk menyembuhkan mereka semua. Anak-anak-Mu sedang menghadapi kesulitan dalam keuangan mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka mengalami ya Tuhan, bisnis ya Tuhan yang mengalami kesulitan. Engkau Allah tolong mereka, buka jalan buat setiap mereka. Setiap firman ya Tuhan sudah ditabur menjadi iman Tuhan. Untuk mereka bisa melihat mujizat itu masih ada buat mereka. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa tidur pada malam-malam hari Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan tidur yang nyenyak. Mereka bebaskan mereka dari ikatan. Ya Tuhan, obat tidur, obat penenang, apapun itu Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Semua anak-anak-Mu yang berusaha, yang berbisnis Tuhan. Aku minta berkat-Mu turun buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Gembala kami Pak Niko, Bu Hermin Tuhan. Keempat wakil gembala, semua para pemimpin di EPT ini Tuhan Yesus. Aku minta turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu. Lindungi mereka, beri sehat kuat ya Tuhan. Roh hikmat wahyu pengertian. Terus ya Tuhan turun atas mereka. Limpahkan terus kasih karunia-Mu ya Tuhan dan damai sejahtera-Mu. Semakin besar dalam hidup hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi. Lindungi ya Tuhan, lindungi kami, pelihara kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau dengar setiap seru doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di sini bersama-sama dengan kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Bukakan kami ya Tuhan satu pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan ya kan, judul khotbah saya adalah doa Yabes. Doa Yabes. Tuhan taruh saya lagi untuk saya bagikan ini, karena ini satu doa yang baik sekali untuk kita bisa doakan saudaraku, dan kita bisa belajar satu kebenarannya. Ya kan, mari kita akan baca Alkitab kita dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama saudaraku. 1 Tawarik 4. Kita baca sama-sama. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Alkitab katakan apa kelanjutannya? Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, enggak ditunda saudara. Jadi rupanya saudara, ini doa Yabes ini, saudara, ada doa yang penuh kuasa, doa yang efektif, doa yang simple, doa yang bisa kita doakan saudara. Ya, karena apa? Karena doa ini pada waktu dikatakan bahwa Yabes berseru kepada Allah Israel, pada waktu Yabes berdoa, Alkitab katakan dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi doa Yabes ini saudara bisa dijadikan acuan atau teladan bagi kehidupan doa setiap kita saudaraku. Nah, Yabes memanjatkan 3 pokok doa yang jelas sekali, sederhana dan mudah dimengerti. 3 pokok doanya. Saya sudah cukup lama praktekkan dalam doa-doa pribadi saya, saudaraku Spiritus, doa Yabes ini. Tapi ya bukan sekedar kata-katanya, tapi maknanya tentang 3 pokok doa ini saudara. Yang pertama, pada waktu Yabes berkata begini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saudara tahu, kata berkat itu sebenarnya mengandung apa? Kuasa. Berkat itu mengandung kuasa. Saudaraku, kuasa, kekuatan. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita doakan adalah kita harus berdoa. Ya kan? Kita perlu berdoa untuk apa saudara? Untuk urapan. Untuk kuasa Allah. Kita butuh saudara urapan setiap hari, setiap saat. Saudaraku, kata berkat ini saudara, itu satu pengurapan sebenarnya. Ya kan? Yang di sini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Jadi Yabes ini berdoa saudaraku, untuk apa? Untuk urapan, untuk kuasa Allah. Yabes menyadari saudara bahwa dia butuh kuasa Allah. Karena apa? Kemampuannya terbatas. Saudaraku, ya, kemampuannya terbatas, dia menyadari. Memang salah satu ciri orang yang rendah hati. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah orang itu menyadari dan mengakui kemampuannya terbatas. Ya, dia butuh Tuhan. Dia menyadari dan mengakui, ya saudara, kemampuannya terbatas. Dia tahu
saudara, dirinya. Dia tahu batas-batas dirinya sampai di mana. Karena dia tahu, saudara, keterbatasannya, dia tahu dirinya. Maka apa ya, saudara? Dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat apa? Doa. Katakan amin, saudaraku. Jadi ini penting. Blaise Pascal itu berkata begini, saudara. Blaise Pascal. Sesuatu yang terbatas, jika menjadi satu dengan yang tidak terbatas, maka sesuatu yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Saudara tahu nih air anggur yang cuma secangkir ini, saudaraku, terbatas secangkir. Kalau air anggur ini dijadikan satu dengan air, kami ada di Palembang, kita tahu air yang tidak ada batasnya itu air Sungai Musi yang terus mengalir sampai ke laut, saudaraku. Dari hulu sampai ke laut, saudara. Kalau kami campurkan, jadikan satu anggur ini, saudara, dengan air Sungai Musi yang tidak terbatas, apa yang terjadi? Air yang terbatas ini menjadi apa? Tidak terbatas. Saudara dan saya, ya kan, yang terbatas, apabila menjadi satu dengan Allah, Roh Allah yang tidak terbatas, kuasanya, kekuatannya, pengetahuannya, maka saudara dan saya, kita yang terbatas dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu ini penting. Doa itu sederhana. Doa itu simple. Saudaraku, pada waktu saudara saya berdoa, memuji, menyembah, pada saat itulah kita menjadi satu dengan siapa? Roh Allah, Roh Kudus yang tidak terbatas. Saat itu kita bisa berdoa dan minta, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Apa arti di sini? Tuhan, aku butuh kuasa-Mu. Aku butuh pengurapan-Mu ya Tuhan. Aku butuh kekuatan-Mu ya Bapa. Karena kekuatanku terbatas, kuasaku terbatas, aku butuh Engkau. Waktu kita minta, Tuhan melihat, saudaraku, ya kan? Waktu kita berdoa, saudara, kita meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan melihat kita ini sebagai orang apa? Rendah hati. Katakan amin, saudaraku. Sepanjang saudara masih suka berdoa dan minta tolong, Allah melihat saudara sebagai orang yang apa? Rendah hati. Kapan Tuhan lihat kita jadi orang yang sombong? Pada waktu saat kita berhenti berdoa. Saat kita tidak lagi berdoa. Saat lagi kita tidak minta pertolongan dari Tuhan. Kita tidak lagi minta urapan dan kuasanya. Pada saat itulah sebenarnya di mata Tuhan kita ini orang sombong. Walaupun kita bisa ngelembut begitu-begitu. Ya kan, saudara, perhatikan. Yakobus 4 ayat 6 katakan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, baca yang keras, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin, saudara. Jadi ketika kita berdoa, saya ulangi lagi. Kita menyadari bahwa kemampuan kita ini terbatas. Saudara, sikap doa ini penting ya. Gini loh, jangan kita berdoa seperti kita minta lalu kita paksa Tuhan untuk lakukan apa yang kita minta. Ingat, sikap doa itu menentukan sikap hati. Yang Tuhan mau adalah kalau kita datang, tunjukkan rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan. Dia yang berdaulat, habis kita hanya minta. Kita hanya minta. Dan kita percaya kalau kita minta, saudara, Dia akan beri. Kalau Dia beri, kita percaya pasti Dia beri yang terbaik. Sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Katakan amin, saudara. Ini penting. Jangan paksa Tuhan. Lakukan apa yang kita minta. Tapi biarkan Tuhan memberi sesuai dengan pikirannya, rencananya dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ini penting. Kita harus tahu ini. Anak kami lagi saat Hadasah, anak saya sedang lamar apply beberapa universitas. Saudaraku, ya kan?
beberapa universitas, beberapa sudah mulai terima dan ini lagi tinggal tunggu lagi, ya kan, satu universitas yang dia jadi waitlist nunggu cadangan untuk tunggukan. Sudah terima di satu-satu. Saya cuma ngomong begini, Tuhan, kami udah terima kasih diterima universitas terbaik di dunia ini, ya kan, yang baik di Amerika. Tapi satu, kami mau minta ini, yang satu ini, yang kami mau ini universitas ini. Kalau Tuhan memang kehendaki dia sekolah, kuliah di universitas ini, yang harus nunggu nanti masih bulan Juni, buat Tuhan mah gampang. Colek aja hati si pejabat universitas itu, colek hatinya, lalu kirimin email buat Hadasah, kamu diterima, selesai. Buat Tuhan gampang kok. Kalau Tuhan udah colek itu supaya dia diterima, pasti itulah kampus sebagai apa? Golden connection buat anak saya. Yang akan mempertemukan dia dengan apa? Masa depan dia, karir dia, panggilan dia, rencana Tuhan atas hidup dia, dan juga untuk mungkin jodoh dia. Saya hanya doa seperti itu, yang terbaik, ya kan? Tapi kalau Tuhan nggak mau terima dia, nggak izinkan dari sekolah ini, tolak. Lalu tunjukin universitas mana yang harus yang sudah terima ini yang mana. Saudara bisa mengerti, ini cara-cara doa itu harus kita sikap. Kalau kita memang hati melekat sama Tuhan, kita butuh yang namanya kita minta Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku. Dengan sikap hati ada rasa hormat sama Tuhan. Katakan sama saudara, rasa kagum akan Tuhan. Dan apa saudara? Rasa syukur. Udah cukup banyak pemberianmu. Tapi hari ini kalau kau berkenan memperluas lagi karir saya, pelayanan saya, investasi saya makin besarkan, saudaraku, dan lain sebagainya. Berikan itu Tuhan. Tapi jangan sampai ketika, dan kami tahu kalau engkau beri tidak akan disertai dengan apa? Kesusahan. Karena berkat Tuhan yang menjadikan apa? Kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tapi terjemahan bahasa ini, kalau Tuhan memberkati kita, dia tidak akan disertai dengan apa? Dengan air mata, kesusahan dan penderitaan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi yang pertama adalah saudaraku adalah saudara berdoa seperti Yabes. Ya, berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan amin. Coba saudara bongkar deh kata-kata, mungkin ada orang yang ngajarin saudara, ada mungkin hamba Tuhan berkata, jangan berdoa minta berkat-berkat, yang segala macam. Ya pasti pendeta itu juga maulah diberkatin, tapi ngajarin ini kok kayak gitu. Saya tuh nggak gitu. Kita harus minta sama Tuhan, minta yang besar. Katakan amin saudara, harus berani. Jadi doa Yabes ini menantang kita. Yabes itu bukan siapa-siapa. Ya kan, kata Yabes itu sebenarnya adalah seperti ayah ibunya melahirkan dia. Itu susah. Susah, sengsara kata Yabes. Sorrow, penderitaan, sorrow orang Palembang bilang. Bahasa Inggrisnya sorrow, bahasa Palembangnya sorrow. Saudaraku, itu arti kata Yabes sebenarnya. Bahasa Inggrisnya sorrow. Ya kan saudara, ya kan bahasa Palembangnya sorrow, bahasa Indonesianya itu pedih. Dia tahu, saudaraku, bahwa kelahirannya membuat keluarganya menderita. Dirinya pun menderita. Tapi satu yang dia tahu, dia punya Allah Israel. Dia berseru pada Allah Israel. Ya kan, kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah. Alkitab kata, Allah menjawab, mengabulkan permintaan Yabes. Saudara di sini. Ya, saya senang dengan contoh ini saudara. Terus menerus saya akan bicara. Tentang siapa? Penjahat, perampok, pencuri yang ada di sebelah Yesus. Saudaraku, setelah dia tahu siapa ini Yesus sebenarnya, dia berkata apa? Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Si penjahat yang disalib di sebelah Yesus menaikkan permohonan doa yang besar, yang orang tidak terpahamilah. Alkitab katakan Yesus langsung jawab loh. Ini doa yang besar.
Kenapa saya bilang doa yang besar dan tidak apa-apa? Lah, beberapa menit yang lalu dia baru saja mencela Yesus. Kalau saudara baca di kitab Injil Matius, mencela. Lalu setelah dia sadar, saudara, dia mulai mengakui. Dia ini orang yang berdosa, penjahat. Sudah pantas menerima penghukuman untuk disalib. Tapi dia minta sama Tuhan. Ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Penjahat, pendosa. Tapi minta diingat oleh Tuhan Yesus. Kalau dia datang raja, ini permintaan yang besar. Sekalipun permintaan itu besar, tidak terduga, Tuhan berikan. Makanya Yeremia 33 ayat 3 katakan apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, saya ingin setiap kita belajar berdoa seperti Yabes berdoa. Katakan amin saudaraku. Kalau kita selalu melihat ya, kalau misalnya saudara, mungkin saudara sudah diberkati Tuhan dengan mungkin apapun dan lain sebagainya, mungkin dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan apapun atau saudara sukses. Coba saudaraku Yesus Kristus tetap jangan sampai terganggu dengan hal itu. Sehingga saudara tidak berdoa. Tiap hari harus berdoa. Supaya Tuhan bisa lihat kita sebagai orang yang rendah hati. Saudara bisa ngerti, katakan amin saudara. Saya gak perlu orang lihat saya rendah hati. Saya ingin Tuhan lihat saya sebagai orang yang rendah hati. Kapan saya menjadi orang yang rendah hati di mata Tuhan? Pada saat saya datang, sujud, tersungkur di kaki dia. Sambil berseru, Tuhan tolong sabda Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi mataku tertuju kepadamu ya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Doa dapat menyebabkan Tuhan melakukan segala perkara. Bahkan perkara yang sulit, mustahil dan tidak terduga dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi lagi saudara. Doa sederhana untuk dilakukan. Doa dapat menyebabkan Tuhan melakukan segala perkara. Bahkan perkara yang sulit, mustahil dan tidak terduga di dalam hidup kita. Rentangkan iman kita. Berdoalah semaksimal mungkin. Dari apa? Saudara boleh doa dengan memikirkan pikiran. Doa dalam roh. Saudaraku, saya percaya doa saudara menyebabkan Tuhan melakukan segala perkara. Walaupun bahkan perkara yang apa? Sulit, mustahil, tidak terduga. Beberapa hari yang lalu saudaraku ada seseorang, saya belum pernah ketemu, pribadi belum pernah ketemu, belum pernah kenal, tapi dia adalah klien daripada istri saya. Dia minta supaya bisa nggak dihubungkan ke saya, minta didoakan. Dia ada satu masalah, ya kan, yang cukup berat, yang cukup besar dan mengganggu, dia membuat dia stres, saudaraku. Oke, istri saya langsung hubungin, lalu kami telepon, saya bilang, kamu boleh ketemu, datang aja nanti ke gereja, ya kan? Dia ikut saudaraku, dia ikut menara doa. Lah, emang sudah cukup lama dia ikut menara doa online, dia bilang. Saya bukan gembala, bukan gereja Bapak, saya bukan jemaat Bapak dan lain sebagainya, tapi setiap hari saya ikut menara doa online. Ini sekarang udah gak kuat lagi kami, suami istri. Kami mau ketemu, kita ketemu. Waktu kita ngobrol sama-sama cerita tentang masalahnya saudara. Lalu kami doa. Dia dengan istri datang. Kami doa, saudara, doa di ruangan saya, di kantor saya doa. Roh Kudus bilang begini. Ini gak lama lagi masalahnya selesai. Semua masalah kamu itu selesai, gak lama. Sudah, itu kejadiannya 2 hari yang lalu ya. Pas lah, 2 hari yang lalu. Ya 2 hari yang lalu. Udah ketemu saya, udah Selasa ketemu, ini sekarang Rabu, Kamis, di Jumat 3 hari. Saya bilang datang lagi nanti Rabu. Ya kan, kamu datang, Kamis kamu datang lagi lah. Ada ini kan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Jadi bisa ketemu, besoknya datang, tiba-tiba sudah ada seseorang. Ya kan,
yang menghubungi dia. Mau bicara dan mau ketemu dengan dia. Lalu singkat kata saudara kemarin ketemu, bicara, deal, transaksi. Sore-sore langsung telepon sama saya. Saya bilang waduh, saya ini belum bisa angkat telepon. Akhirnya saya bilang tunggu ya nanti ini kan. Singkat kata saya angkat telepon, Pak saya harus telepon Pak, gak bisa WA. Kenapa? Karena saya mau kabarkan kabar baik, kabar sukacita. Masalah saya sudah selesai. Masalah utang yang gak bisa kebayar. Sudah selesai Pak dengan deal ini. Ini hal yang gak mungkin. Saya bilang, simple sekali. Hanya doa. Simple sekali, hal yang gak mungkin. Dia bilang, itu orang yang ngubungin. Sudah lama dia Pak, untuk tawar ini barang. Tapi sebenarnya enggak, tiba-tiba kok bisa lagi datang. Hubungin. Dan kasih harga yang baik. Saudaraku Yesus Kristus, saya mau kasih tahu, doa dapat menyebabkan Tuhan melakukan segala perkara. Bahkan perkara yang sulit, mustahil dan tidak terduga dalam hidup kita. Saya percaya banget sama doa. Karena waktu kita berdoa saudara, itulah. Mungkin lagu lama kan, tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Itu yang pertama. Allah mengabulkan doa Yabes. Apa yang didoakan Yabes? Dia minta apa saudara? Dia perlu apa? Urapan kuasa Allah. Itu. Berkati aku, kata berkat itu sebenarnya urapan dan kuasa. Bukan duit. Saudaraku Yesus, katakan namanya saudara. Bukan itu kata berkat saudaraku adalah urapan dan kuasa yang bisa menghubungkan kita dengan banyak hal supaya janji Tuhan, mukjizat terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, apa doa Yabes saudaraku? Yabes bilang begini kan, kiranya tanganmu menyertai aku. Coba katakan sama-sama. Ayo katakan 1, 2, 3. Kiranya tanganmu menyertai aku. Jadi yang kedua Yabes kita, ya kan doa Yabes itu apa sebenarnya? Kita perlu berdoa. Untuk apa? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini bicara penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan. Doa terus tuh hadirat Tuhan. Katakan amin saudaraku. Setiap orang percaya bukan cuman butuh urapan kuasa Tuhan. Tetapi juga kita butuh penyertaan atau hadirat Tuhan. Katakan amin. Nah pertanyaannya gini. Kenapa kita butuh penyertaan Tuhan atau hadirat Tuhan? Kenapa saudara? Ya, karena gini, saudaraku Yesus Kristus, semakin bertumbuhnya pelayanan, semakin besarnya bisnis, semakin besarnya karir, atau semakin sekolah saudara atau kuliah saudara itu makin tinggi, ya, atau makin dewasa kita, makin luas pergaulan kita. Sebenarnya saudara tahu nggak? Semakin besar apa tuntutannya, semakin tinggi jabatan. Kita bukan cuma enak-enak, wah udah dapat jabatan, tenanglah, nggak doa lagi, nggak usah doa lagi. Ini kan sibuk, wah toko lagi rame, wah lagi sedang rame, lagi udah makin besar. Bukan, harus justru doanya harus makin kuat. Kenapa? Kita harus doa minta apa? Selain urapan kuasa, juga apa? Hadirat atau penyertaan Tuhan. Karena tuntutannya, tanggung jawabnya makin besar. Nah saudaraku,
Jadi disinilah kita butuh apa? Kepekaan, ketepatan dalam melakukan apa? Kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Kita butuh dalam hadirat Allah itulah kita minta supaya kita dapat apa? Hikmatnya apa? Tuntunan Tuhan itu gimana? Keputusannya bagaimana ini? Ya kan ngomongnya bagaimana? Bicara sama satu. Apa yang harus dikatakan? Keputusan apa yang harus diputuskan? Ibu, kalau saudara makin peka akan hadirat Allah, saudara akan makin peka akan suara Tuhan. Katakan, semakin saudara peka akan suara Tuhan, tuntunan Tuhan, semakin saudara bisa mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Kalau kita ngerti kehendak Tuhan dan kita bisa lakukan, otomatis saudara adalah orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang berkenan, yang membuat Tuhan berkenan. Saudara di hatinya, kalau Tuhan sudah berkenan, saya percaya segala berkat, mujizat, kemurahan Tuhan, apapun Dia akan berikan buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini penting saudaraku ya. Kalau kita pekakan hadirat Tuhan, kita akan mudah mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita mau bicara. Ketika Dia berbicara, di mana Roh Kudus, Dia ingatkan kita akan apa? Firman-Nya. Saudaraku Yesus Kristus, ya, saya nih ada 2 ayat firman Tuhan. Pernah tuh jadi rema buat saya. Jadi pelajaran yang gak bisa saya lupakan. 2 pelajaran nih. Itu pada waktu saya ada minta Tuhan berikan saya hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu, Engkau akan, Roh Kudus akan mengingatkan, mengajar banyak firman-firman buat saya. Tuntunannya terus apa? Dan saudaraku, ya. Ayat yang pertama bicara gini. Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Itu dari Yakobus. Lalu Yesus sendiri berkata begini. Sebab barang siapa apa? Meninggikan diri. Kalau orang meninggikan diri, ia akan apa? Direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Berdasarkan 2 ayat firman Tuhan di atas, saya tuh nyimpulkan begini saudara. Begini, pertama, kalau kita berusaha merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa, memuji, menyembah. Saudara di menara doa ini, saudara jangan cari khotbahnya aja, ikutin doa pujian penyembahannya. Supaya saudara itu dapat gitu lah. Nah, khotbah ini saudara dengarkan, saudara catat, saudara lakukan. Ini keren banget hasilnya nanti. Katakan amin saudara. Nah, saya dapat pengertiannya begini saudaraku. Saat kita berusaha merendahkan diri di depan Tuhan, secara otomatis Tuhan akan apa? Meninggikan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan memberikan kita apa? Kasih karunia yang semakin besar. Apa sih? Kapan kita merendahkan diri? Saya ulangi lagi. Saat kita selalu doa. Lalu kita coba mau dengar, belajar daripada firman Tuhan. Renungkan. Dalam keseharian, dalam pergaulan. Jaga hatinya dengan jaga kata-kata. Supaya tidak meninggikan diri. Supaya jangan pamer atau tunjukkan. Ini dijaga. Kalau kita belajar terus bergantung. Merendahkan itu bergantung sama Tuhan. Kita yang mau berkata bahwa aku butuh kuasa urapan-Mu Tuhan. Aku butuh hadirat-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan. Supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu. Dan bisa menyenangkan hati-Mu. Saudaraku Yesus, pasti hidup kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahteranya makin melimpah atas hidup kita. Katakan amin sudah. Nah, kalau kita membiarkan keangkuhan menyelinap masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Wah, aku nih udah hebat ya. Orang gini. Wah, harusnya kan saya kan yang lebih ini. Kenapa dia? Dengar baik saudaraku. Keangkuhan bicara tentang apa? Ketika kita tidak lagi mau berdoa, itu di mata Tuhan kita angkuh. Di mata
Di mana kita tidak lagi berdoa dan minta tolong sama dia. Di mata Tuhan aku. Di dalam kehidupan sehari-harinya. Selalu kita mau pamerkan. Supaya ada banyak orang menyanjung. Kalau bisa menyembah kita. Itu kesombongan. Hati-hati saudaraku. Nah, Alkitab katakan kalau keangkuhan menyelinap masuk ke dalam hati kita. Maka secara otomatis Tuhan akan apa? Merendahkan kita serendah-rendahnya. Karena Tuhan menentang, menolak, dan menjauhkan orang yang angkuh. Dia akan tolak. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga saudaraku. Apa yang didoakan oleh Yabes? Saudara perhatikan kata-kata ini. Yabes berkata apa? Dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga apa? Kesakitan tidak menimpa aku. Yang ketiga ada kata-kata kalimatnya apa? Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita perlu berdoa seperti habis berdoa. Pertama apa? Berkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Ini bicara apa? Kita butuh urapan dan kuasa Tuhan. Yang kedua apa? Dan kiranya tanganmu apa? Menyertai aku. Ini bicara apa saudaraku? Hadirat Allah dan penyertaan Allah. Doakan tiap hari. Yang ketiga, kita berdoa untuk apa saudaraku? Ya kan kita perlu berdoa untuk apa? Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Minta dilindungi. Lindungi hatinya, rohaninya. Lindungi jasmaninya, kesehatannya. Lindungi pergaulan kita, dilindungi. Supaya tidak ada orang-orang yang akan meracuni iman kita. Meracuni masa depan kita. Sehingga kita minum racun dan kita mati. Karena pergaulan itu. Merusak saudaraku. Ya kan? Kita minta perlindungan atas apa? Investasi kita. Keuangan kita. Supaya gak bocor. Saudaraku, apa yang Tuhan sudah berkati. Biarlah itu akan dipelihara. Dilindungi dan dilipat gandakan. Katakan amin saudara. Karena prinsip berkat adalah dilindungi, dipelihara, dilipat gandakan. Itu prinsip berkat. Kalau Tuhan berkati apapun, saudara. Nah ini perlu saudara berdoa minta perlindungan Tuhan. Ya, nah Yabes dia berdoa, saudaraku, biarlah Engkau lindungi ya kami. Sana benar saudara, semakin saudara diberkati, semakin saudara tinggi jabatan, semakin luas tanggung jawab saudara. Saudara makin butuh yang namanya apa? Urapan. Penyertaan Tuhan, tuntunan, nasihat dari Tuhan. Yang ketiga, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kita selalu bicara, orang-orang yang kena COVID-19, itu bukan orang-orang yang gak jaga prokes. Bukan orang-orang yang tidak jaga kesehatan. Semua pasti jaga. Dengar baik saudaraku. Tetapi kalau kita bisa diluputkan, dilindungi, tetap sehat sampai hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Katakan amin saudara. Kita nggak bisa kalau orang kena COVID langsung kita langsung mengecam, menyalahkan, menghakimi. Jangan coba-coba. Itu tuh buka pintu buat iblis. Besok bisa positif itu nanti. Hati-hati saudaraku. Kita nih butuh. Makanya jangan orang sombong kan gampang ngecam. Tanda kita udah mulai sombong. Saya udah ngerasa kalau udah mulai seneng mengecam orang, menghakimi orang, itu udah mulai kesombong. Kita udah lebih dari dia. Siapa kita ini? Mulai menghakimi orang. Saudara, pada waktu kita mulai tak gitu. Saudara, itu pagar perlindungan tuh bisa longgar. Mungkin selalu kita bilang, kalau aku ini bisa hari ini tetap sehat semata-mata karena Tuhan. Kalau dengar orang sakit bukan dikecam tapi kita doa syafaat supaya dia cepat sembuh. Katakan amin. Perhatikan loh saudaraku. Tuhan tuh akan memberi sesuatu yang memang kita senang untuk menerimanya. Tuhan tidak akan memberi apa yang kita tidak senang, yang tidak kita suka. Dengar baik saudara, hati-hati. Ada saya lihat orang-orang ya, kayaknya kok gak suka kalau orang lain itu sukses. Ya mungkin ya kan sukses, sehat, apa segala macam.
kayaknya marah gitu lihat orang baik. Hati-hati saudaraku. Karena kalau kita tidak suka lihat orang sukses, orang sehat, orang diberkati, Tuhan tuh sudah memberi kepada mereka hal-hal ini. Tuhan juga sedang siapkan kita hal-hal yang sama. Ketika kita marah, gak suka, yang disediakan gak akan diberikan ke kita karena kita gak suka sama yang itu. Saudaraku Yesus Kristus, hari ini saya ingin beritahu kita butuh perlindungan Tuhan. Berdoa minta perlindungan. Jangan izinkan pagar perlindungan diangkat hanya karena kita tidak ngerti, saudaraku, akan firman Tuhan yang tadi saya sudah jelaskan. Saudaraku, kalau kita bisa sehat hari ini, itu semua anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa dipelihara nih, bisa cukup makan segala, itu semua semata-mata. Kalau kita dengar orang sakit, orang lagi kekurangan, ya saudara, inilah saatnya kita bersyafaat buat mereka. Katakan sama saudara, kalau kita digerakkan untuk bantu, kita bisa bantu mereka. Ini akan memperkuat yang namanya pagar perlindungan Tuhan. Orang yang suka berdoa akan urapan dan kuasa Tuhan, penyertaan dan hadirat Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Seperti doa Yabes adalah orang-orang yang selalu praktek dalam hidupnya adalah 3 hal. Apa? Tulus hati, murah hati. Yang ketiga apa? Rendah hati. Saya berdoa biarlah seperti Yabes. Yabes di mata Tuhan, ya kan, adalah seorang yang rendah hati. Yabes sadar dia membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu Yabes berdoa, dia minta kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan. Bukti kerendahan hatinya ada di 3 permohonan doa ini. Saya berdoa biar setiap kita berkata bahwa Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh kuasa dan urapan-Mu. Aku butuh hadirat dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan aku butuh perlindungan-Mu. Saya berdoa biar saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan ini. Tutup mata saudara, kita akan berdoa. Sebagaimana Tuhan memberkati Yabes, menjawab doa-doa Yabes, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau memperluas ya Tuhan daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai kami ya Tuhan. Dan Kau akan melindungi kami dari segala malapetaka, tidak akan menimpa setiap kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, turunkan ya Tuhan berkat buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan perjamuan kudus saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat saudara. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu Yesus mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih
hari ini Tuhan datang, syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan datang, syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati tangan kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.